Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya akan menyampaikan materi bioteknologi bagian yang kedua yang akan membahas tentang penerapan bioteknologi. Bagaimanakah penerapan biologi dalam kehidupan sehari-hari? Bioteknologi sudah dikembangkan di berbagai bidang dengan tujuan untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa yang memberikan manfaat bagi manusia. Dalam bidang apa sajakah bioteknologi ini dikembangkan? Dalam bidang pangan, pertanian, peternakan, kedokteran, lingkungan, dan bidang yang lain. Yang pertama akan kita bahas adalah di bidang pangan. Telah kita lakukan bersama ya praktek pembuatan bioteknologi tradisional atau konvensional. Produk yang telah kita buat ya yang bisa dikonsumsi oleh manusia diantaranya membuat tempe, kecap, tape, roti, yogurt, keju, mentega, minuman beralkohol, sayuran fermentasi, nata de coco, cuka, dan lain sebagainya. Yang termasuk ke dalam bioteknologi modernnya di bidang pangan itu misalnya berupa PST, protein sel tunggal, dan mikroprotein. PST itu adalah protein yang berasal dari organisme uniseluler dan multiseluler yang strukturnya sederhana. PST dapat dibuat bisa dari bakteri, alga, maupun jamur. Mikroorganisme penghasil PST ini mempunyai beberapa keunggulan, biasanya berkembang biaknya relatif cepat, kandungan proteinnya lebih tinggi dari protein hewan atau tumbuhan. Kemudian yang nomor 3 itu dia dapat menggunakan substrat limbah sebagai media kulturnya. Adapun mikroba yang biasa digunakan adalah Saccharomyces cerevisiae atau Candida utilis yang biasanya merupakan PST untuk hewan. Adapun untuk manusia biasanya dari kelompok Spirulina atau Chlorella ya, yang digunakan untuk PST dan dikonsumsi oleh manusia. Kemudian mikroprotein merupakan bahan makanan sumber protein yang berasal dari miselia jamur. Kita lanjut di bidang pertanian ya. Produk bioteknologi apa sajakah? Yang pertama ada padi transgenik ya. Contohnya adalah padi rojolele transgenik yang mampu mengekspresikan laktoferin dan tanaman padi yang tahan terhadap cuaca dingin. Seperti apa caranya? Cara mendapatkan tanaman padi yang tahan terhadap cuaca dingin yaitu dengan memasukkan gen tahan dingin dari hewan yang hidup di tempat dingin ke dalam kromosom tanaman padi. Ya. Kemudian yang kedua itu tembakau resisten terhadap virus ya. Contohnya tanaman tembakau yang tahan terhadap penyakit TMV atau tobacco mosaic virus. Untuk mendapatkannya dengan menggabungkan plasmid T dengan yang tahan terhadap penyakit TMV dan dimasukkan ke kromosom tembakau. Kemudian bunga anti layu, contohnya bunga anyelir transgenik yang mampu bertahan segar selama 3 minggu, sementara anyelir normal hanya mampu bertahan selama 3 hari. Yang keempat adalah buah tanpa busuk, contohnya buah yang tetap segar dalam waktu yang lama. Kemudian masih ada yang kelima adalah tanaman kapas anti serangga, diperoleh dengan memasukkan gen delta endotoksin Bacillus thuringiensis ke dalam tanaman kapas melalui teknik DNA rekombinan. Tanaman kapas akan memproduksi protein delta endotoksin yang akan bereaksi dengan enzim yang diproduksi lambung serangga, sehingga enzim tersebut akan berubah menjadi racun. Jika serangga memakan tanaman tersebut, maka akan mengalami keracunan hingga mati. Yang keenam, pembuatan pupuk organik.
Pembuatan pupuk organik contohnya pupuk superfosfat yang dibuat melalui teknologi BioSP menggunakan mikroorganisme pelarut fosfat. Kemudian di bidang peternakan ada sapi perah dengan hormon manusia. Contohnya adalah sapi Herman. Sapi Herman merupakan contoh teknologi DNA rekombinan. Dilakukan dengan cara menyisipkan gen lactiferin dari manusia yang akan memproduksi HLF, human lactoferrin, kepada sapi perah, sehingga akan dihasilkan sapi yang mengandung lactoferrin. Kemudian yang kedua, bovin somatotrop, itu dengan menyisipkan gen somatotropin sapi pada plasmid Escherichia coli untuk menghasilkan BST. BST yang ditambahkan pada makanan ternak dapat meningkatkan produksi daging dan susu ternak. Kemudian kita lanjut, di bidang kedokteran ada antibiotik. Antibiotik itu adalah senyawa yang dihasilkan oleh mikroorganisme untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Sebetulnya antibiotik ini merupakan salah satu produk bioteknologi konvensional atau bioteknologi tradisional. Contohnya adalah cephalosporin, itu antibiotik yang dihasilkan oleh Cephalosporium sp. Kemudian streptomycin dihasilkan oleh Streptomyces griseus. Kemudian penicillin itu dihasilkan oleh Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum. Produk kedua dari kedokteran adalah vaksin transgenik. Itu adalah siapan antigen yang dimasukkan ke tubuh untuk memicu terbentuknya sistem kekebalan tubuh. Dilakukan melalui teknik DNA rekombinan dengan mengisolasi gen yang mengkode senyawa penyebab penyakit atau antigen dari mikro yang bersangkutan. Kemudian produk yang ketiga adalah antibodi monoklonal. Menggunakan prinsip fusi protoplasma, yaitu dengan cara menggabungkan dua sel dari jaringan yang sama atau dua sel dari organisme yang berbeda dalam suatu medan listrik, menghasilkan sel-sel yang dapat menghasilkan antibodi sekaligus memperbanyak diri secara terus-menerus. Nanti kita akan lihat gambarnya dan prosesnya. Kemudian interferon itu adalah protein yang dibentuk secara alami oleh sel-sel sistem imun. Contohnya sel darah putih dan fibroblast. Interferon ini diproduksi dengan menggunakan teknologi DNA rekombinan. Kemudian dia mampu memacu pertahanan tubuh manusia untuk melawan kuman penyakit, seperti misalnya virus, bakteri, kanker, dan senyawa asing lainnya. Sekarang kita melihat bagaimana proses pembuatan antibodi monoklonal. Nah, ini di sini tikus disuntik antigen agar terbentuk antibodi. Kemudian sel penghasil antibodi ini nanti diambil dari limpa tikus. Nah, kemudian di sini disiapkan sel kanker, ya. Sel yang berasal dari sel kanker. Kenapa digunakan sel kanker? Karena sel kanker itu memiliki kemampuan untuk membelah diri dengan sangat cepat. Nah, sel kanker ini kemudian digabung dengan sel penghasil antibodi dari limpa. Ya, digabungkan. Kemudian terbentuk hibridoma, yang kemudian hibridoma ini gabungan akan dikulturkan ya, akan diperbanyak ya. Nah, hibridoma yang menghasilkan antibodi ini dipisahkan, hibridoma penghasil antibodinya diperbanyak ya. Kemudian nanti antibodi monoklonal terbentuk dan disimpan. Kurang lebih seperti itu. Sekarang kita lanjut ke
Lingkungan, di bidang lingkungan. Digunakan untuk menangani pencemaran lingkungan, misalnya pada proses pemurnian logam bahan tambang yang masih terikat dengan biji atau kotoran. Nah, perlu bahan kimia untuk memurnikannya. Tapi bahan kimia ini biasanya menghasilkan limbah. Sehingga solusi yang dipakai adalah dengan menggunakan bakteri Thiobacillus peroxidan yang mampu mengoksidasikan belerang yang mengikat logam. Sehingga pencemaran lingkungan akibat limbah itu akan dikurangi, ya. Kemudian manfaat lain ya dari bioteknologi ini adalah untuk mengatasi pencemaran akibat tumpahan minyak di laut. Tumpahan minyak dapat diatasi dengan memanfaatkan bakteri Pseudomonas putida. Bakteri ini mampu menguraikan ikatan hidrogen pada minyak bumi, ya. Nah, jadi bakteri yang digunakan adalah kalau untuk menangani pencemaran lingkungan biasa digunakan Thiobacillus peroxidan. Kemudian untuk mengatasi pencemaran akibat tumpahan minyak biasa digunakan Pseudomonas putida. Ya. Sekarang apa dampak penerapan bioteknologi bagi kehidupan? Di bidang lingkungan ada dampak positifnya dan ada dampak negatif. Dampak positifnya itu ditemukan tumbuhan transgenik yang tahan serangga, ya, sehingga dapat mengurangi penggunaan pestisida, ya. Jadi ada tanaman yang tahan serangga, jadi tidak menggunakan pestisida lagi. Kemudian mengatasi pencemaran limbah dengan menggunakan bakteri Thiobacillus peroxidan tadi yang sudah dijelaskan, yang dapat memisahkan logam dari bijinya. Adapun dampak negatifnya itu menimbulkan kerusakan pada ekosistem. Kemudian, tanaman kapas anti serangga dapat membunuh hama dan organisme yang bukan target justru, ya, sehingga banyak organisme yang terbunuh. Hilangnya plasma nuptah. Kenapa bisa berkurang atau hilang plasma nuptah? Karena yang dibudidayakan itu organisme transgenik, sehingga dapat membuat organisme lokal akan semakin tersingkir. Kemudian, bidang sosial ekonomi ada dampak positif dan negatif juga. Dampak positifnya adalah terjadinya persaingan untuk mencari tanaman atau hewan varietas baru melalui rekayasa genetik. Jadi ada persaingan yang bersifat positif, ya. Kemudian dampak negatifnya adalah kesenjangan ekonomi dan sosial pada masyarakat karena produk dari petani dan peternak yang tradisional sudah mulai tersisih. Sekarang di bidang kesehatan, apa dampak positifnya? Dampak positifnya adalah adanya penemuan produk-produk obat maupun hormon hasil rekayasa genetika sehingga produk tersebut lebih murah. Adapun dampak negatifnya adalah penggunaan produk kesehatan hasil rekayasa genetik ini dapat mengakibatkan timbulnya alergi. Bahkan beberapa produk transgenik dapat mengakibatkan seseorang menjadi resisten terhadap beberapa jenis antibiotik. Oke, sekarang di bidang etika moral, ya. Penerapan teknologi cloning yang dikhawatirkan akan diterapkan pada manusia dianggap merendahkan martabat manusia. Cloning pada manusia sangat ditentang karena tidak sesuai dengan etika moral dan melanggar aturan agama, ya. Jadi tidak diterapkan pada manusia. Sekian dulu untuk bioteknologi bagian 2 ini. Sampai di sini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.